Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang model pembelajaran metode seminar Socrates. Nama saya Lilis Nurholizah, NPM 19144600211. Saya Aliasi Royana Firdaus, NPM 19144600227. Yang pertama, di sini saya akan menerangkan atau menjelaskan tentang pengertian model pembelajaran seminar Socrates. Model pembelajaran seminar Socrates adalah sebuah format diskusi atau pertanyaan di mana sebuah kelompok kecil mensintesis opini-opini atau pemikiran mereka pada suatu bahan bacaan tertentu dengan menggunakan metode Socrates. Seminar Socrates bisa juga disebut dialog intelektual dengan mengajukan sebuah pertanyaan terbuka atau divergen tentang sebuah teks. Nah, selanjutnya, apa sih tujuan dari menggunakan metode pembelajaran seminar Socrates? Jadi, tujuan pembelajaran menggunakan metode seminar Socrates yang pertama, agar peserta didik mampu mengomunikasikan idenya secara jelas. Yang kedua, mampu menyelesaikan permasalahan abstrak. Yang ketiga, mampu membaca teks dengan teliti. Dan yang keempat adalah mampu berpikir kritis. Selanjutnya yaitu aturan dari metode pembelajaran seminar Socrates. Ada berapa sih aturan metode pembelajaran seminar Socrates? Nah, aturan di sini ada 2. Apa aja sih? Nah, yang pertama adalah tidak boleh melakukan interupsi ketika ada yang berbicara. Dan yang kedua, memandang teman yang bertanya dan yang menjawab pertanyaan. Jadi kita harus memperhatikan teman kita yang sedang berbicara. Materi selanjutnya yaitu tahapan dalam metode pembelajaran ini. Apa aja sih? Yang pertama yaitu peserta didik mempersiapkan pertanyaan berdasarkan teks yang telah dibaca untuk persiapan diskusi. Yang kedua adalah guru membimbing peserta didik untuk mengatur tempat duduk. Dan yang ketiga adalah guru atau peserta didik pada lingkaran bagian dalam memberikan pertanyaan yang bersifat terbuka atau divergen. Yang keempat yaitu peserta didik pada lingkaran bagian luar menjawab pertanyaan dengan memberikan data. Peserta didik yang memberikan komentar setuju atau tidak setuju harus memaparkan data atau kondisi yang relevan. Peserta didik pada lingkaran luar dapat menambahkan pertanyaan atau ganti mengajukan pertanyaan pada peserta didik di lingkaran dalam. Nah, yang terakhir yaitu guru memandu peserta didik untuk menghubungkan materi yang dibahas dengan kehidupan sehari-hari. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan, pengarah, atau penutup. Baik, selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan metode pembelajaran seminar Socrates menurut Yuniarti, yaitu kelebihan yang pertama adalah membimbing peserta didik berpikir rasional dan ilmiah. Kedua, mendorong peserta didik untuk aktif belajar dan menguasai ilustrasi pengetahuan. Ketiga, menumbuhkan motivasi dan keberanian dalam mengemukakan pendapat dan pikiran sendiri. Keempat, memupuk rasa percaya pada diri sendiri. Kelima, meningkatkan partisipasi peserta didik dan berlomba-lomba dalam belajar yang menimbulkan persaingan yang dinamis. Yang terakhir adalah menumbuhkan disiplin. Adapun kekurangannya antara lain, pertama, dalam pelaksanaannya masih sulit dilaksanakan pada sekolah tingkat rendah sebab peserta didik belum mampu berpikir secara mandiri. Kedua, bersifat mekanis, di mana anak didik dapat dipandang sebagai mesin yang siap selalu untuk digerakkan. Ketiga, lebih menekankan dari segi efektif daripada kognitif. Pada hal pengajaran, agama sangat menonjolkan segi perasaan dan penghayatan. Terakhir adalah kadang tidak semua guru selalu siap memakai metode ini, karena metode ini menuntut dari semua pihak, baik guru maupun peserta didik, sama-sama aktif untuk belajar dan menguasai bahan atau ilmu pengetahuan.
Selanjutnya adalah unsur-unsur penting model pembelajaran seminar. Yang pertama ada substansi bahan bacaan, kedua pertanyaan penting, ketiga partisipan aktif. Kunci keberhasilan pelaksanaan model pembelajaran seminar Socrates yaitu diskusi bebas dan terbuka terhadap sebuah topik. Partisipan harus menggunakan acuan yang telah disepakati bersama. Secara umum, guru bertindak sebagai fasilitator dan tidak memberi respon negatif atau positif terhadap diskusi yang dilakukan siswa. Peranan guru sebagai fasilitator adalah bertanggung jawab agar pemikiran-pemikiran terbaik dapat dihasilkan oleh partisipan dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan open-ended atau terbuka untuk memicu terjadinya diskusi. Selanjutnya adalah esensi penting dalam pertanyaan-pertanyaan saat model pembelajaran seminar Socrates dilaksanakan. Wittgens dan Emstein 1998 menawarkan beberapa esensi penting pada pertanyaan-pertanyaan dalam seminar Socrates, yaitu pertama, pertanyaan-pertanyaan langsung menuju jantung dari topik atau subjek yang akan dibahas. Nah, terutama kontroversinya. Kedua, pertanyaan-pertanyaan memicu banyak kemungkinan jawaban, sudut pandang atau perspektif, dan memberikan arah bagi riset lanjutan atau pertanyaan lainnya. Ketiga, pertanyaan-pertanyaan meminta siswa menggunakan pengetahuan yang telah mereka miliki, ide-ide, dan bacaan dalam cara-cara baru, yaitu mereka membuat apa yang telah familiar menjadi asing dan yang asing menjadi familiar. Selanjutnya adalah pertanyaan-pertanyaan menuntun pada suatu penemuan baru, sesuatu yang tersembunyi menjadi terlihat jelas oleh mereka. Pertanyaan-pertanyaan membuat siswa ingin tahu lebih jauh dan ingin memahami lebih dalam. Yang terakhir adalah pertanyaan-pertanyaan bersifat proaktif dan membuat siswa berupaya belajar. Sekian presentasi dari kami. Apabila dari kami banyak kekurangan dan kesalahannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.